Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita melihat diri kita sebagai manusia, meskipun dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya penciptaan. Tetapi itu bukan berarti bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Maka di ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwasanya manusia itu diciptakan juga dalam keadaan yang lemah, keadaan yang tidak sempurna. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia, meskipun dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu masih makhluk yang lemah, masih makhluk yang tidak sempurna. Oleh karena itu maka jangan sampai kita selaku manusia menyombongkan diri kita, menyombongkan kemanusiaan kita. Makanya tidak heran ketika dulu Nabi Adam disuruh para malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis menolak. Sebetulnya iblis menolak karena dia mengetahui bahwa yang namanya manusia itu lemah. Yang namanya manusia itu hanya diciptakan dari tanah. Sedangkan iblis dia menyatakan dirinya khalaqtani min nar, menyatakan dirinya itu diciptakan dari api, yang api itu katanya lebih baik daripada tanah yang manusia diciptakan dari tanah tersebut. Tetapi kalau kita melihat dan memperhatikan keterangan-keterangan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, memuliakan Nabi Adam bukan karena kemanusiaannya, bukan karena manusia itu diciptakan dari tanah, bukan. Dan iblis tidak mengetahui atau tidak memahami hal itu. Justru manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena manusia itu adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan diri mampu menerima agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat di Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Allah menawarkan amanat agama itu kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, ke langit, ke gunung-gunung dan lain sebagainya. Gak ada yang mampu. Dan yang mampu mengambil amanat itu adalah yang namanya manusia. Maka oleh karena itu, kemuliaan manusia itu bukan dari penciptaannya, bukan. Karena iblis pun tahu manusia itu diciptakan hanya dari tanah. Tetapi kemuliaan manusia itu ada pada agamanya. Jadi ketika manusia menjalankan agamanya, maka Allah pasti akan memuliakan manusia itu. Sampai iblis pun harus sujud kepada manusia tersebut. Seperti halnya Nabi Adam. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena harta kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena ilmu kita, bukan. Karena itu sifatnya sementara. Tetapi yang akan Allah muliakan adalah dengan agamanya kita. Semakin kita berpegang teguh kepada agama Allah, maka Allah akan semakin memuliakan kita. Itulah yang iblis tidak pahami sehingga iblis tidak mau sujud. Makanya Nabi Adam itu bukan dimuliakan karena kemanusiaannya, tetapi Nabi Adam adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mampu ataupun mau menjalankan, menerima amanat agama dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari pemaparan yang tadi semoga menjadi semangat, semoga menjadi motivasi kepada kita semua bahwa kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai iblis pun harus sujud, maka kita harus mau menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.